Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kusmaningrum, kelas 11 IPS 3, absen 36. Saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis masalah sosial. Sebelumnya, apa sih masalah sosial itu? Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasinya atau memperbaikinya. Nah, jenis-jenis masalah sosial meliputi kemiskinan, kesenjangan sosial, masalah kependudukan, pengangguran, kriminalitas, disorganisasi keluarga, ketidakadilan sebagai masalah sosial, dan masalah lingkungan hidup. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Baswir dan Sumodiningrat, ada dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Bentuk-bentuk kemiskinan berdasarkan faktor penyebab dibagi menjadi tiga. 1. Kemiskinan natural, yaitu kemiskinan keadaan miskin dari awal sudah miskin, disebabkan oleh faktor-faktor alami seperti cacat atau sakit. 2. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup dan kebiasaan hidup, disebabkan oleh budaya seperti malas, boros, dan tidak disiplin. 3. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. 1. Faktor ekonomi, yaitu seperti pengangguran dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Dalam sistem kapitalis, yang kaya terus kaya dan yang miskin terus miskin. 2. Faktor pribadi. Kemiskinan ini disebabkan oleh adanya penyakit fisik, penyakit mental, dan pendidikan seseorang. 3. Faktor sosial. Sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. 4. Faktor geografis, yaitu iklim dan cuaca yang kurang baik menyebabkan produktivitas menurun. Dampak dari kemiskinan yaitu 1. Kematian tinggi, 2. Kriminalitas meningkat, 3. Aspek pendidikan tertutup, 4. Pengangguran semakin banyak, 5. Munculnya konflik di masyarakat. Upaya dalam mengatasi kemiskinan yaitu membatasi pertumbuhan penduduk melalui program KB, mengembangkan pendidikan, membudayakan hidup sederhana, dan membudayakan gemar menabung. Yang kedua yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan yang sangat mencolok. Kesenjangan sosial menjadi masalah sosial dikarenakan kesenjangan sosial dapat menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial. Faktor-faktor penyebab kesenjangan sosial yaitu faktor perbedaan sumber daya alam, faktor kebijakan pemerintah, faktor pengaruh globalisasi, faktor demografis, dan faktor letak dan kondisi geografis. Bentuk-bentuk kesenjangan sosial. 1. Kesenjangan sosial ekonomi,
yaitu orang yang memiliki perekonomian baik akan mendapat fasilitas lebih baik, misal pada saat pendaftaran KTP. 2. Kesenjangan sosial pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan lebih mudah dan banyak mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. 3. Kesenjangan sosial budaya merupakan terjadinya kekalahan dalam eksistensi. Upaya dalam mengatasi kesenjangan sosial yaitu hidup sederhana sesuai kebutuhan, peduli dengan warga yang kurang mampu, meningkatkan pendidikan dan teknologi, menghargai karya orang lain. Yang ketiga selanjutnya adalah masalah kependudukan. Dalam sosiologi, penduduk merupakan kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dalam ruang tertentu. Masalah kependudukan bisa disebut juga sebagai masalah sosial karena masalah itu terjadi di lingkungan sosial atau masyarakat. Masalah kependudukan yang dimaksud yaitu 1. Kualitas penduduk yang rendah. 2. Rendahnya pendapatan per kapita. 3. Tingginya tingkat ketergantungan. 4. Kepadatan penduduk. 5. Persebaran penduduk yang tidak merata. 6. Jumlah penduduk yang begitu besar. Dan 7. Pertumbuhan penduduk yang tinggi. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. 1. Jumlah penduduk diatasi dengan melaksanakan program KB. 2. Kepadatan penduduk diatasi dengan program transmigrasi. 3. Tingkat kesehatan rendah diatasi dengan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. 4. Tingkat pendidikan rendah diatasi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan merata. 5. Tingkat pendapatan rendah diatasi dengan penyederhanaan birokrasi dalam perizinan usaha. Yang keempat yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran bisa disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Faktor penyebab pengangguran. 1. Kurangnya sumber daya manusia pencipta kerja. 2. Overpopulasi pencari kerja. 3. Kurangnya komunikasi antara pencari kerja dengan majikan. 4. Kurangnya pendidikan bagi wirausaha. Upaya dalam mengatasi pengangguran. 1. Peningkatan mobilitas tenaga kerja dan modal. 2. Menggalakkan program transmigrasi. 3. Penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. 4. Pertumbuhan ekonomi. 5. Program pendidikan dan pelatihan kerja. Dan yang keenam yaitu meningkatkan dan mendorong kewirausahaan. Masalah yang kelima yaitu kriminalitas atau kejahatan. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Faktor penyebab tindakan kejahatan yaitu 1. Terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan bertambahnya pengangguran. 2. Pemerintah yang lemah dan korup sehingga mendorong orang mencari kesempatan untuk berbuat kejahatan. 3. Masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. 4.
pengembangan sikap mental yang keliru. Dan yang kelima, kurangnya contoh teladan dari orang yang dituakan atau senior. Ada 4 tipe kejahatan, yaitu kejahatan tanpa korban, kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisasi, dan yang keempat, kejahatan korporasi. Upaya dalam menanggulangi kriminalitas yaitu 1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan. 2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan. 3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat. 4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif maupun preventif. Dan yang kelima yaitu meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi pelaksana penegak hukum. Masalah keenam yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga merupakan suatu bentuk ketidakharmonisan keluarga sebagai suatu unit masyarakat terkecil yang disebabkan oleh adanya kegagalan masing-masing anggota keluarga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Bentuk-bentuk disorganisasi keluarga. 1. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar perkawinan. 2. Putusnya perkawinan disebabkan perceraian. 3. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya. 4. Krisis keluarga karena salah satu yang bertindak sebagai kepala keluarga di luar kemampuannya sendiri, meninggalkan rumah tangga karena meninggal dunia, masuk penjara, ataupun perang. 5. Krisis keluarga yang disebabkan faktor-faktor internal, terganggunya keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarganya. Ketujuh yaitu ketidakadilan sebagai masalah sosial. Ketidakadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian suatu hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Ketidakadilan memiliki 5 prinsip, yaitu elitisme efisien, pengecualian diperlukan, prasangka adalah wajar, keserakahan adalah baik, dan putus asa tidak bisa dihindari. Masalah yang terakhir yaitu masalah lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan orang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ada 3 jenis pencemaran. 1. Pencemaran udara disebabkan oleh asap atau gas buangan yang tidak terkendali. Bisa berasal dari kendaraan bermotor dan cerobong pabrik. 2. Pencemaran air yang disebabkan oleh adanya limbah-limbah industri, limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan sehingga air berubah menjadi kotor dan beracun. 3. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah-limbah padat seperti plastik dan bahan sintetis lainnya yang secara kimiawi tidak dapat diuraikan oleh tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah. Upaya dalam menanggulangi masalah lingkungan hidup. 1. Mengadakan penghijauan di perkotaan, terutama di pusat kegiatan industri. 2. Menerapkan undang-undang anti pencemaran. 3. Melakukan relokasi industri dan relokasi pemukiman untuk menghindari pencemaran yang lebih fatal. 4.
melaksanakan daur ulang terhadap benda-benda buangan. 5. Melaksanakan penyuluhan tentang arti penting lingkungan hidup. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.